Oke, lanjut ke video bagian kedua di akhir periode ya, akhir periode pertama nih. Kemarin kita di hari Kamis itu udah bikin yang namanya RAB ya. Saya recap sedikit yang statusnya masih draft tentunya. Kemudian teman-teman juga kemarin itu udah bikin jadwal distribusi untuk hari ini ya, hari Jumatnya ya, detailnya surat jalan, BA Orlab, LSTPM itu sudah teman-teman print tentunya, tapi jangan dulu generate ya. Kemudian di transaksi pembelian bahan ya, untuk PO ini untuk pembelian bahan nya silakan teman-teman udah di download ya PO-nya, penerimaannya. Kemudian di biaya operasional belum ya. Kemarin kita udah saya kasih tahu jangan dulu diisi nanti karena kita akan input dari RAB yang sudah nanti kita perbarui ya. Kemudian insentif fasilitasnya teman-teman sudah statusnya sudah dibayar. Statusnya ada tombol bayar seperti ini ya statusnya. Jadi nanti tinggal kita generate. Kemudian udah ya, kemarin itu aja yang kita kerjain ya. Karena karyawan slip gaji AK sama BPJS kan nanti itu 1 bulan ya. Karena ini kan kita ngerjain yang laporan 2 mingguan dulu. Oke, jadi langkah selanjutnya apa ya? Nah, di pagi ini ya, di hari Jumatnya mau bayaran nih nanti sore misalnya atau siang. Nah, silakan teman-teman ke bagian yang namanya jadwal distribusi ya, karena sebelumnya kan saya bilang insentif PIC kader sama insentif PIC sekolah itu dibayar berdasarkan distribusi ya. Kalau jadwalnya teman-teman sudah bikin, tapi operasional hariannya distribusinya belum, artinya nanti ketika kita ambil itu kan harinya akan kurang gitu. Makanya step pertama ya, itu teman-teman ke jadwal distribusi di hari Jumatnya ini ya, pagi. Silakan ke bagian detail, kemudian generate ke operasional harian. Ini akan menandakan bahwasanya distribusi sudah berjalan gitu. Si paket MBG-nya itu sudah dikirim ke sekolah gitu. Si mobil udah berangkat gitu kan. Nah, itu akan menandakan bahwasanya si PIC ini dibayar gitu ya. Oke. Kemudian silakan generate ke operasional harian ya. Klik aja, tinggal diklik ya. Nanti tanggal 22 ini muncul, kita filter lagi biar kelihatan ya nanti harinya itu berapa hari distribusinya. Filter. Oke. Nah, jadi untuk penerima PIC-nya ya, PIC dan PIC sekolah itu totalnya untuk periode 11 sampai tanggal 23 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Karena seperti di periode ini tuh ada libur 2 hari kan, tanggal 14 sama tanggal 15 itu libur 2 hari. Jadi total distribusinya itu hanya 8 hari di periode ini gitu ya. Itu nanti menyesuaikan lah, setiap periodenya kan beda-beda. Oke, ini step pertama sudah. Sekarang kita lanjut ke step 2 berdasarkan relawan. Ya, relawan itu digaji berdasarkan absensi. Ya, hari ini Jumat, ya posisinya hari ini Jumat. Kita ke data relawan ya. Kemudian kita klik absensi ya. Posisinya bulan Mei ya kita tampilkan di sini. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini baru 7 nih. Nah, ini hari ini Jumat, teman-teman lihat semua relawan sudah masuk misalnya. Oke. Nah, silakan input absensi ya. Tanggalnya silakan dipilih tanggal 22, oke. Misalnya semuanya hadir lah ya, biar cepat. Kita simpan absensi. Nah, jadi nanti relawan itu digaji berdasarkan absensi dia masuk ya, masuk apa tidak. Kalau misalnya hari Sabtunya masuk, nanti ya misalnya udah ada yang masuk ya kemarin misalnya di periode-periode sebelumnya ya silakan diisi gitu. Jadi nanti si transaksi RAB-nya segala macamnya itu akan berdasarkan ini masuk apa tidak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah silahkan klik slip gaji ya, slip gaji di sini. Kemudian klik buat slip gaji pertama. Oke. Di sini tanggal mulainya itu tanggal 11 sampai berakhir tanggal 23 ya, 23 ya, di periode gajinya ya. Jadi nanti kita akan buat per periode kan. Silakan dicentang semua ya. Kalau masih aktif ini si orang-orangnya, kita generate slip gaji. Oke. Dan nanti akan muncul nih di sini periode ini ya, periode setelahnya dan segala macamnya ini akan muncul di sini bagian slip gaji itu.
Nah, setelah ini klik relawannya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kehadirannya berapa ya, gajinya berapa gitu ya. Si relawan tersebut ya. Teman-teman bisa lihat di bagian detail ya. Nah, ini gajinya periodenya 8 hari kerja. Ini nanti PDF-nya kayak gini nih, untuk slip gaji. Ada kwitansi, ada slip gaji di sini totalnya. Nah, di sini perhitungannya dikali 8 hari. Yang menerima, yang dibuat, disetujui. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Kalau sudah ya, silakan klik di sini pilih semua ya. Ini pilih semua nih. Jadi total gaji kotor nih, gaji bersih ini pilih semua untuk di periode ini ya. Ingat periode mana yang di ini. Kemudian klik setujui. Kalau sudah benar ya, klik setujui terpilih. Oke, ini statusnya berubah dari draft jadi disetujui. Oke. Nah, dua poin utama kita udah dapat ya. Yang pertama itu kalau ketika kita mau gaji insentif PIC ya, itu sudah ada nih datanya dari operasional harian sudah masuk ya sampai tanggal 22. Kemudian dari absensi untuk gaji relawan ya, absensi dan slip gaji. Itu slip gajinya udah ada nih. Jadi tinggal di generate nanti. Oke. Kita cek dulu beranda ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kas umum sama saldo PA-nya belum berubah ya di hari Jumat ini setelah kita tadi ngerjain yang tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah operasional harian itu dikerjakan dan slip gaji dibuat ya untuk data relawan ini, silakan teman-teman ke bagian transaksi kita melakukan pembayarannya ya. Ke bagian transaksi pembelian bahan. Nah, kemarin kan statusnya masih belum dibayar ya untuk bahan-bahannya, tapi kan sekarang udah terkirim lah di hari Jumat paginya itu ya. Silakan teman-teman ke bagian PO ya seperti biasa. Ini kan udah di print ya sama teman-teman ke bagian penerimaan. Tentunya kemarin sudah dicek juga kan di hari paginya itu sama slab apa barang-barang yang udah datangnya silakan disesuaikan tanggal penerimaannya, kemudian silakan buat SPM ya untuk si ini ya. Kita buat SPM di sini. Klik buat SPM ya, kemudian SPM-nya di tanggal 22 ya. Silakan. Nama suppliernya di sini Bapak Madun ya, di sini. Oke. Tanggal transaksinya itu tanggal 22 ya. Di sini klik simpan SPM kalau udah benar ya. Simpan SPM ini untuk memunculkan tombol bayar ya SPM ini. Kemudian di sini juga penerimaan ya. Tanggal penerimaannya silakan diisi. Ya, intinya sesuaikan dengan tanggal penerimaannya ya. Kemudian update ya di sini untuk memunculkan ini tanggalnya ya. Kemudian kalau sudah ya buat SPM juga tanggalnya jangan lupa dipilih tanggal 22. Kemudian nama suppliernya di sini Bu Putri. Hari Bu Putri tanggalnya silakan disesuaikan. Oke. Jadi untuk memunculkan tombol bayar ini harus buat SPM ya, itu wajib karena surat perintah membayar itu wajib sebagai dokumentasi. Silakan di print SPM-nya juga. Kalau sudah klik tinggal bayar ya di sini. Kalau sudah dibayar SPM sudah dibuat, kemudian sudah ditransfer ya teman-teman udah ada buktinya transfer, silakan klik bayar ya. Bayar tanggal pembayarannya misalnya tanggal 22 juga ya. Ada biaya admin apa tidak di sini. Kemudian kita kompres ya biar satu halaman mencoba untuk satu halaman ya. Satu halaman dan mengubah tanggal di sini wajib diupdate ya setiap perubahan yang teman-teman buat. Klik bayar dan simpan kwitansi. Oke. Nah, ini statusnya bayar ya. Kita cek di bagian ini ya, beranda ya. Beranda tuh dia BKU sama saldo PA-nya berkurang ya karena dia bayar tadi pembelian ini ya. Dan ini juga klik bayar, simpan. Ini tanggal 22, ini misalnya ada
admin ya, kita masukin sini. Kemudian di sini 2 lembar ya, kita coba buat 1 lembar. Dan di sini juga masih tanggal hari ini ya. Ini karena kita ngerjainnya kebetulan ini hari ini gitu. Silakan tanggal pembayarannya diubah, kemudian kita klik kompres ke 1 halaman, update ya, agar dia memaksa untuk jadi 1 halaman, biar hemat lah. Silakan teman-teman print di sini plus admin nih ada, jadi dianya berubah nih Karawang 22 Mei. Oke, kemudian bayar dan simpan kwitansi. Nah, dia juga udah dibayar nih statusnya ya. Statusnya di transaksi ini sudah dibayar. Kita cek di beranda ya, ini sebelumnya ya, kita reload. Dia udah bayar tadi tagihan yang tadi. Kalau misalnya normal ya, misalnya teman-teman ngerjainnya sesuai dengan tanggal hari ini berjalan, misalnya 1-2 hari ini berjalan, ini pasti akan keuangan hari ininya akan muncul ya di sini ya, gitu. Karena ini ngerjainnya bukan di hari yang sebenarnya ya, gitu. Jadi ininya nggak muncul, tapi untuk distribusi terakhir di sini muncul ya tanggal 22. Oke, lanjut ya. Kalau sudah di sini udah diberesin nih, PO-PO sudah ditumpuk semua, disatuin tanggalnya. Kemudian ke biaya operasional. Nah, kan di sini kan belum nah ya. Oh ya, kalau sudah ya silakan ke bagian RAB lagi ya. Ke bagian RAB ya. Kenapa? Karena kita akan mengedit si RAB yang statusnya draft ini. Oke. Jadi langsung ke bagian RAB setelah teman-teman transaksinya ini dibuat ya. RAB, kemudian klik di sini bagian edit ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah dibuat nih di sini. Oke, kemudian di sini silakan teman-teman klik ya tanggalnya di sini Mei tanggal 11 sampai tanggal 23. Oke, ya. Sini pastikan tanggalnya sesuai dengan periode yang mau dibayar gajinya ya. Nah, kemudian silahkan klik insentif relawan di sini. Nah, dia akan menghitung otomatis nih karena kita tadi slip gajinya sudah dibuat gitu. Bapak Komar ini 8 hari ya sesuai ya. Di sini relawan hadir 23 dari 23 total hari kerja, kemudian total insentif yang harus dibayar ya. Di sini ada rinciannya nih. Nah, itu ya. Dan di sini langsung otomatis masuk. Oke. Kemudian di sini langsung klik insentif kader. Di sini juga langsung menghitung otomatis nih. Di sini ada rinciannya di bawah ya, info perhitungan. Posyandu Melati 135 PM dikali 1000 hasilnya segini. Totalnya 5 hari ya. Kita cek nih di sini di ABM ya. Nih. 5 hari ya, harusnya dari periode ini 1 nih, 2, 3, 4, 5 cocok gitu kan 5 hari. Oke, kemudian udah masuk sini, kemudian ke insentif PIC sekolah juga masuk nih, insentif harian penanggung jawab. Jadi teman-teman nggak ngisi manual di sini ya, nggak ngisi manual di sini gitu. Jadi dia otomatis ketika klik dia langsung otomatis nyambung ketika distribusinya sudah sesuai. Gitu. Oke, kadar udah, sekolah udah, relawan udah. Sekarang kita ke 50% sewa kendaraan. Karena di sini sewanya itu pas di awal periode ya, jadi otomatis nggak ada yang bermasalah ya. Nah, klik sewa kendaraan sini. Nah, ini totalnya jadi 4167988. Ini yang teman-teman harus bayarkan ya. Di sini ada info perhitungannya, sewa kendaraan 50% per periode ya. Periode tanggal 11 bulan 5 2026 sampai tanggal 23 2026 ya. Di sini ada rinciannya, per bulannya ini 5670 seperti yang di bagian setting yang sudah kita buat ya. Kemudian carry itu 2665 ya, ini per bulannya gitu nih. Nah, jadi dia kalau dikurangi 50%, dia hasilnya segini. Jadi totalnya yang harus dibayar untuk sewa kendaraan di periode pertama ya, 2 mingguan itu sekitar 4167. Ini untuk sewa kendaraannya ya. Kemudian insentif fasilitas sudah, ini semuanya tinggal disimpan perubahan. Oke. Kalau sudah ya di sini ya ini sudah lengkap nih RAB-nya ya. RAB-nya sudah lengkap. Silahkan klik setujui itu. Kalau sudah benar ya. Karena kalau masih draft ini kita bisa masih edit. Kalau belum kalau udah disetujui itu nggak bisa ya. Silakan teman-teman mau download PDF-nya boleh, mau Excel-nya boleh, nanti disatuin
semuanya ya, RAB hariannya di tanggal yang sama itu semua disatuin. Itu boleh. Klik aja di setujui di sini ya kalau kalau udah selesai. Oke. Nah, udah statusnya disetujui, kita kembalinya. Jadi RAB-nya udah lengkap nih. Teman-teman silakan mau download RAB-nya disatuin dengan laporan-laporan hariannya sesuai tanggal silakan. Oke, sudah silakan step selanjutnya ya. Kita ke beresin dulu bagian transaksi. Tadi kan pembelian bahan sudah ya. Kalau pembelian bahan sudah, ke biaya operasional. Ya, biaya operasional kan belum nih ya. Kemarin kita belum input biaya. Silakan klik input biaya. Mei tanggal 22 kita ambil dari RAB. Nah, di sini ya, karena ada jenis biaya yang bukan gaji ya di sini untuk air galon itu kan perlu PO ya. Silakan teman-teman pisahkan dulu nih ya agar terpisah aja misalnya. Jadi nanti nggak menyatu gitu. Ya. Spendor tokonya misalnya di sini agen galon ya, agen galon. Nah, untuk yang insentif relawan, kader, harian, sewa kendaraan itu nggak apa-apa disatuin juga karena itu kan untuk bayar kebutuhan 2 mingguan ya. Jadi ini untuk nanti fungsinya untuk memisahkan. Kalau sudah ya di sini silakan klik simpan semua. Oke, ya nanti jadi di tanggal 22 ini ada dua nih ya, dua layout. Yang satu layout ini untuk semuanya ya. Yang ini untuk air kemasan galon. Ini kalau teman-teman butuh PO ya silakan klik di sini perlu surat perintah kerja atau PO ya. Klik perbarui di sini. Jadi masih diedit. Kalau statusnya draft ingat ya, ini masih bisa diedit. Jadi teman-teman silakan bikin PO-nya ya eh, untuk penerimaan galon ini ya. Idealnya sih kalau mau mau enak ya di akhir periode itu di hari Jumatnya itu jadi biaya operasional mending gaji semua aja gitu. Jadi jangan ada embel-embel beli-beli apa gitu ya. Jadi biar enak aja sih teman-teman ngerjainnya gitu. Jadi nggak terlambat lah bikin surat-suratnya gitu. Oke, bikin PO di sini kita update ya tanggal 22 Mei penerimaan 22 update. Oke, silakan buat SPM juga karena ini PO ya. Tanggal 22 tanggal 22. Oke, nama supplier, nomor rekening. Oke, ini misalnya nomor rekeningnya akan diisi ya untuk PO ini, kemudian banknya misalnya Mandiri, nama pemiliknya Asep Galon misalnya. Asep Galon, nama suppliernya di sini Asep Galon. Penanda tangannya ya. Oke. Simpan SPM. Nah, di sini udah ada SPM-nya ya. Si Asep Galon ini tinggal dibayar. Silakan klik bayar. Tanggal 22 ada biaya admin apa tidak ya. Kalau nggak ada, silakan tik posting pembayaran untuk tanggal 22 ya. Kalau udah SPM-nya udah dibayar nih, kan posting. Ini statusnya sudah dibayar. Jadi ini akan nanti mengurangi si saldo PA ya. Berkurang ya. Kemudian di SPM ini tadi udah ya ini ya. Nah, ini di reload. Nah, ini di SPM ini untuk memunculkan tombol bayar ya. Ini untuk gaji-gaji ya SPM tanggal 22. Oke, samain. Ini nama supplier sama jabatannya kosongin aja ya. Karena ini kan hanya untuk ini tanggal 2 semua. Hanya untuk memunculkan tombol bayar ya. Karena kwitansi segala macam nanti terpisah ya. Kita klik simpan aja dulu. Nah, agar tombolnya ini bisa diposting ya. Oke. Silahkan klik bayar ya. Di sini klik bayar ini kwitansi untuk biaya operasional. Ini untuk posting ya. Kita kembali dulu ya. Ini kita ke insentif dulu lah.
Nah, oke, kalau SPM-nya sudah dibuat ya, tombol bayarnya sudah muncul ya, teman-teman boleh bikin kwitansi dulu ya. Kwitansinya itu ada di bagian dokumen nih, di dokumen dan pembayaran. Ya, kita cek ya di sini ya. Jadi ini statusnya udah muncul nih, dokumen dan pembayaran. Silakan di sini sudah muncul nih 10 dokumen belum diposting pembayarannya untuk kwitansi PIC 2 mingguan ya. Klik aja di sini kelola kwitansi ya. Kemudian Mei ini tanggal 11 Mei sampai periode 23 ya. Kita klik tampilkan ya. Oke, di sini total kandidat ada 4 ya. Nah, jadi kwitansinya itu ada di sini gitu ya. Kemudian silakan tanggal dokumen dibuat, klik buat semua di sini ya. Nah, ini buat semua ini belum bisa berfungsi ya karena di sininya belum dibayar gitu biaya operasionalnya ya. Kita ke biaya operasional lagi ya di sini. Nah, di sini kan statusnya belum dibayar. Kalau nanti ini sudah statusnya dibayar ya kita klik bayar ya. Oke, biaya admin nggak ada lah. Ya kita langsung aja posting pembayaran ya. Di posting pembayaran. Oke, ini statusnya udah motong nih. Tapi kan motong ini tuh udah motong ya. Motong ini tuh butuh teman-teman butuh kwitansi kan. Nah, ambilnya kwitansinya di ars dokumen dan pembayaran. Ya. Ya, kalau kwitansi seperti tadi ya, Mei tanggal 11 sampai tanggal 23 ya, tampilkan. Nah, di sini sekarang dokumen dibuat. Ini silakan dicetak ya semua, cetak semua kwitansi BIC-nya. Ini otomatis ya sudah tercetak semua, silakan tinggal di download gitu. Ini ada total kandidat sama ini udah dibuat semua, silakan dicetak ya. Oke. Nah, di sini sudah tercetak nih semuanya. Jadi sesuai dengan kwitansinya teman-teman bikin ya, itunya sudah terbayar. Oke. Kita kembali lagi ke arsip dokumen ya. Di sini 4 dokumen sudah ya. Kemudian di sini ada lagi yang kelola insentif fasilitas ya. Nanti kita cek di sini dulu ya. Nah, di sini kan silakan di insentif fasilitas biaya operasional sudah selesai ya. Di sini kwitansinya juga teman-teman sudah buat. Kemudian ke insentif fasilitas di sini. Nah, silakan teman-teman perbaiki di sini tanggalnya ya. Langsung aja ke dokumen dan pembayaran ya di sini. Kelola insentif fasilitas. Jadi kwitansi PIC 2 mingguannya silakan teman-teman print. Kemudian kan ini udah dibayar ya tadi kasbanknya. Nah, silakan sekarang ke kelola insentif fasilitas. Oke. Kelola insentif fasilitas di sini ya. Silakan teman-teman klik ininya perbaiki dulu ya untuk tanggalnya. Di tanggal 22 ya. Oke, di sini juga tanggal 22. Silakan perbaiki dulu nanti saya akan perbaiki dari sisi aplikasinya ya untuk ini agar supaya cepat ya teman-teman nanti ngerjainnya. Ini kayaknya ada bug ya untuk saat ini ya, tapi nggak masalah, tinggal diklik aja di sini. Jadi makanya kenapa SPM ini dibuatnya nanti ya, kalau kedepannya untuk periode selanjutnya lebih baik insentif fasilitas itu dikerjakan di akhir periode, jadi nggak terlalu banyak SPM seperti ini gitu. Itu aja sih. Tapi karena kita udah terlanjur ya bikinnya harian, di inputnya harian, makanya ininya apa teman-teman kerjanya banyak gitu. Ini untuk SPPG yang inputnya harian gitu. Ini totalnya 72 ya, sudah. Tanggalnya sudah, kita klik tanggal semua di sini ya. Kemudian kita cek ya di bagian beranda nih ya. Di beranda nih, lihat ya saldo BKU sama PA-nya ya. Kita tandai dibayarnya di sini, klik tandai bayar bulk ya. Tandai bayar Mei tanggal 22 dari sumber bayang Kasbank.
Oke, nah ini statusnya sudah dibayar. Kita cek di beranda ya, kita reload. Tuh, dia udah berkurang ya uangnya. Tuh, otomatis dia udah ngebayar insentif fasilitas. Jadi saldo total BKU, PA sama petty cash ini eh, lengkap ya di sini. Oke, terus apalagi pembelian bahan sudah, operasional sudah ya, kwitansi-kwitansi untuk PIC sudah tadi ya. Kemudian teman-teman silahkan ke laporan harian ya di sini. Klik di sini tanda mata. Kemudian teman-teman bisa download ya. Download di sini kan teman-teman bisa cek dulu tanggal 22 itu ya, kelompok penerimanya. Kemudian di sini non peserta didik ya totalnya. Di sini bahan baku semuanya. Di sini biaya operasional nih, insentif relawan totalnya, insentif harian, insentif kader, kemudian baik kemasan ya tadi udah untuk tanggal 22, sewa kendaraan udah dibayar, kemudian lain-lain admin bank tadi kan ada admin bank ya. Nah, di sini untuk insentif fasilitas nih. Nah, total rinciannya ya. Ini kalau misalnya nanti mau satu baris aja ya itu tadi eh ini diisinya nanti aja di akhir periode gitu, tinggal dikali aja 12 gitu ya, jangan diisi harian aja gitu. Jadi biar enak aja sih tampilannya di segi tampilan ya. Ini posisi K segala macam ini silakan di download ya untuk laporan hariannya. Nah kemudian lanjut ke apa, oh ya satu lagi di dokumen kwitansi sewa kendaraan ya kan, kwitansi sewa kendaraan tadi kendaraannya sudah dibayar ya. Satu lagi ke dokumen dan pembayaran kita buat kwitansi, ini hanya untuk buat kwitansi aja ya. Tanggal dokumen tanggal 22 ya, untuk dokumen aja ya, ini bulannya bulan Mei misalnya. Eh, di sini pilih kendaraan ini ya, kemudian tambah kendaraan Suzuki Carry. Ini untuk total dibayarkan periode tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Ini nomor bukti staf angkutan Pak yang menerima penyedia kendaraannya ya. Ini untuk pembuatan kwitansi sewa kendaraan. Oke. Simpan dokumen, arsip kwitansi saja ya karena kan sudah dibayar ya. Itu jadi kwitansinya ada di sini. Nah, silakan teman-teman download ya di sini. Print ya, silakan cetak kasih ke si penyewa gitu, penyewanya. Biaya per bulan dibayarkan 50% seperti itu ya. Jadi kwitansinya silakan teman-teman download ya di sini. Oke. Dan ini nanti akan muncul di sini nih seluruh kwitansinya ya. Nah, kita filter, harusnya ada di sini sih. Apa di sini ya? Oke, nanti kita cek ya di sini untuk kwitansinya gitu. Harusnya nanti ada di sini. Oke, itu aja. Yang penting kan udah di download lah, itu istilahnya si kwitansinya ya. Nah, nanti udah di download ya, kwitansinya. Yang penting udah di download, udah dibikin ya. Ini ada satu dokumen. Ini tadi sudah ya. Bagus lagi. Oke, langkah selanjutnya ke laporan harian tadi sudah ya, laporan harian sudah. Laporan 2 mingguan ya, untuk laporan 2 mingguannya silakan ke bagian laporan 2 minggu custom tanggal Mei tanggal 11 sampai dengan Mei tanggal 23 ya. Klik lihat laporan. Nah, ini silakan ini teman-teman download ya Excelnya. Ya, Excel sama PDF-nya silakan di-download. Saya coba PDF-nya ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini laporannya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama ini untuk kepala SPPG-nya ya, dengan ini menyampaikan laporan penggunaan dana pemasukan, dana pengeluaran. Oh ya, maaf. Ini dana pemasukannya kok 0 ya. Nah, ini di bagian laporan 2 mingguan
custom tanggalnya silakan diisi ya sama dengan uang masuk pertama, karena ini kan teman-teman ngerjainnya pas periode awal misalnya dananya itu masuk pertama tanggal berapa misalnya. Di sini kalau di keuangan sini ya di BKU-nya ini, nah ini tanggal 8 Mei ya, tanggal 8 Mei. Jadi di laporan 2 mingguannya di sini pilih tanggal 8 ya, sesuai dengan uang masuk yang pertama kali gitu. Tanggal selesainya tanggal 23 ya. Kita cek lagi ya, lihat laporan tadi, laporan dana masuknya nggak ada ya, kita cek. Nah ini total dana pemasukan 500 juta ya, karena eh, dia itu uang masuk tanggal 8 gitu ya, tanggal 8. Nanti kita juga akan perbaiki, tapi untuk total ini dia karena ini awal ya, tapi nanti ke depannya untuk periode selanjutnya itu tinggal ngelanjut aja kan. Periode selanjutnya itu tanggal 25 sampai tanggal 6 gitu kan. Nah, karena ini awal ya laporan 2 mingguannya dan dananya masuk ini tanggal 8 itu harusnya diisinya dari tanggal masuknya ya. Jangan diisi tadi dari tanggal 11. Jangan diisi dari tanggal 11 nih. Karena dana tanggal 11 belum masuk di laporan. Itu maksudnya ya. Kalau kita ngisinya kayak gini, dia nggak ada masuk nih dananya, ya nol. Nah, tapi nanti di periode selanjutnya silakan sesuaikan gitu kan, karena dananya semua udah masuk gitu, laporannya udah berjalan gitu. Itu aja sih. Jadi di sini custom tanggalnya tanggal 8 ya sampai tanggal 23. Oke, klik lihat laporan, silakan download. Ada download, kita cek ya di sini. Nah, ini masuk 500 juta. Kemudian Excel-nya juga silakan di-download kalau butuh ya teman-teman untuk laporan 2 mingguan ya. Kita cek ya Excel-nya seperti apa. Oke, enable editing. Kita tarik ya ke sini. Ini ada total ringkasan distribusi ya. Di sini ada ringkasan, ada distribusi persasaran. Silakan teman-teman tarik di sini. Kemudian pembelian bahan untuk 2 mingguan ini ya. Biaya operasional, silakan teman-teman edit aja lah, ini tinggal digeser-geser aja ya. Ini udah masuk semua ya. Lain-lain, jumlah item, kemudian admin fee ya di sini 45.500. Ini insentif prasarana juga sama ya. Ini udah otomatis masuk semua insentif fasilitas ya. Ini untuk tampilan Excel-nya di laporan 2 mingguan, kemudian untuk di laporan PDF-nya seperti ini ya. Untuk laporan PDF-nya lebih rapi PDF sih. Sesuai nih realisasi anggaran, ini lebih simpel ya untuk laporan PDF-nya, saldo PKU dan segala macamnya. Oke. Udah nih, silakan di print ya untuk laporan PDF-nya. Nah, kemudian yang teman-teman print juga ini di stok bahan ya, stok bahan. Silakan di print, sesuaikan stok bahan tanggal sampai tanggal 22. Kalau sudah stok bahannya sudah disesuaikan, klik di sini ya, stok bahan BGN. Tanggal mulainya di sini tanggal 11 ya, sampai tanggal 23 ya. Klik download laporan. Ini untuk download laporan per periode ya. Laporan ini silakan di klik enable editing di sini ya. Nah, ini silakan nih harga rata-rata, harga beli ini saldo barang ya. Saldo barang sesuai dengan sesuai dengan BGN ya. Sini. Kemudian masuk di sini nih ada masuknya, satuannya apa, harga beli muncul di sini ya. Total belanja ini silakan teman-teman bisa digeser ya. Ini otomatis ya, total belanjanya sekian, keluarnya juga sekian gitu. Ada 30 kilo satuannya. Kemudian ini keluar ya. Keluar ini di tanggal-tanggalnya semuanya rinci ya.
stok barang. Nah, ini untuk stok barang datang, stok barang masuk keluar. Ini saldo awalnya kan nggak ada ya. Ini baru soalnya SPPG-nya baru gitu. Harga rata-rata jumlah pemberian untuk beras itu berapa? Jumlah ya, ini jumlah. Kemudian ini saldo akhir ya, saldo akhir 300. Tadi kita kan belum belum motong ya. Posisinya kita belum motong di tanggal 22 ini saldonya. Apa barangnya. Jadi ini total jumlah uang yang ada gitu, yang ada untuk pembelian ini. Karena ini tadi kita belum potong ya barangnya. Yang lain mah kan udah dipotong habis gitu. Oke. Kemudian stok barang di sini, stok barang recap tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Ini tanggal 15 nih. Karena saya ini ngerjainnya tanggal 15. Ini teman-teman bisa delete aja gitu. Karbohidrat, kode, kode bahan ya. Keluarnya ini sisa, kemudian jumlahnya total 7.500.000. Ini karena ini belum dipotong tadi saldonya ya. Kita downloadnya selisih. Ini perbandingan dan pembelian aktual nih. Ada RAB versus aktual ya. Di sini ada volume RAB, harga RAB, aktualnya, harga aktual ini rata-ratanya ya, selisihnya 135 selisihnya. Nah, ini jadi sangat lengkap ya di aplikasi ini untuk stok bahannya. Silakan teman-teman explore ya. Kalau ada kendala atau apa silakan ditanyakan. Oke, laporan stok bahan sudah ya. Kemudian arsip dokumen SPM kalau teman-teman butuh silakan di-download aja ya. Ini semuanya ada datanya ya di sini. Tinggal difilter aja tanggalnya, misalnya teman-teman butuh tanggal 11 sampai tanggal 23 ya, tinggal difilter ya. Nanti di sini tanggalnya akan muncul nih dokumen-dokumen apa yang muncul ya. Kemudian buku kas ya. Silakan teman-teman download juga di sini. Mei tanggal 11. Oh, ini sama ya tadi kayak tadi. Tapi kalau ini udah benar sih tanggal 11 sampai tanggal 23 ya, kita filter ya. Nah, ini saldo awal kas bank sisa periode sebelumnya. Udah masuk sih. Nggak masalah kalau ini. Nah, ini tinggal di-download buku bantu kas banknya ya. Mau Excel mau PDF silahkan. Tanggal tanda tangan misalnya tanggal 22 ya, kita download. PKU-nya silakan di print, silakan di download nih tanggal 11 ya. Silakan mengetahui tanda tangan, masukin sama laporan periodenya ya, tadi sama laporan 2 mingguannya. Kemudian buku kas umum ya sama, tinggal di filter aja tanggal 11 sampai tanggal 3 filter ya. Silakan di download PDF atau Excelnya ya. Di sini Juni Mei tanggal 22 ya, tanggal tanda tangan download. PKU-nya silakan di print juga ya, print langsung print aja, print. Atau teman-teman misalnya saya nggak mau PDF maunya Excel, oke, tinggal download aja nih Excelnya ya. Excel pas umum. Nah, ini Excelnya ya, ini versi Excelnya nih di PKU-nya. PKU-nya diunduh, ini silakan bisa dihapus ya. Tinggal di print, ini juga bisa PKU. Jadi di tanggal PKU ini dari mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 22 ya, total pemasukan pengeluaran. Oke. Kemudian buku pembantu ya, di sini buku pembantu BP bahan pangan silakan juga di download ya, disatuin ya, kita filter, silakan di download Excel PDF-nya. Nah, cek lanjuting. Nah, ini ada buku bantu bahan pangan, jumlah transaksi ya. Di sini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 22, total realisasi sekian ya. Oke.
Ini untuk buku pembantu bahan pangan, kemudian buku pembantu dana operasional sama ya, silakan di download, di print juga. Untuk Mei filter ya, jadi nanti di periode selanjutnya tinggal filter aja, download lagi, tinggal filter, download lagi, kurang lebih seperti itu ya. PDF-nya kita coba sekarang yang PDF-nya ya, tanggal 2 tanggal tanda tangan kita download ya. Nah, ini PDF-nya kayak gini, kalau PDF-nya ya. Silakan mau PDF mau Excel disesuaikan lah sama keinginan teman-teman. Insentif fasilitas juga sama ya. Mei misalnya tanggal 11 sampai tanggal 3 Oktober. Nah, ini insentif fasilitasnya ya, rinciannya. Jadi nanti kalau misalnya pas di tanggal bayar tanggal 22 ya udah tinggal satu aja nanti 72 gitu. Jadi ini eh, detailnya ya perharinya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman pengen yang simple gitu istilahnya, ngerjainnya ya udah untuk insentif ini tuh di akhir periode aja. Ini tinggal di download tanggal tanda tangan Mei tanggal 22 download, silakan print gitu ya. Di sini ada 10 transaksi ya. Ini jadi nanti menyesuaikan. Oke, kemudian terakhir di bagian petty cash ya, petty cash. Petty cash itu di sini teman-teman ada yang namanya surat sisa dana ya. Buat surat sisa dana untuk petty cash ini kan saldo akhirnya 100.000 ya, masih ada. Silakan klik, tinggal klik aja surat sisa dana. Periodenya tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Ini bisa dikembalikan ke Bendahara Yayasan atau dibawa ke periode berikutnya. Kita klik ke periode berikutnya, kemudian tanggal suratnya itu tanggal 22, kita cetak PDF-nya. Ini hanya untuk nyetak dokumen aja ya. Dokumen aja, jadi nggak disimpan nih surat keterangan sisa dana petty cash. Oke, silakan di print. Kemudian laporan petty cash-nya silakan juga di print ya. Tanggal Mei tanggal 11 sampai tanggal 23. Kalau sudah ini nih laporannya, silakan download PDF-nya. Ini untuk laporan data detail PDF-nya ya. Kalau yang tadi itu kan surat sisa dana gitu, pertanggungjawaban lah yang tadi itu. Kita download PDF-nya atau silakan download Excel-nya. Jadi pastikan dari filternya dipilih dulu ya, filter kemudian download, nanti akan muncul. Ini untuk surat buku bantu petty cash ya, total kredit, total debit, ini untuk apa aja gitu. Total saldo akhir 100.000 ya untuk buku bantu petty cash. Oke, itu aja sih yang perlu teman-teman lakukan di laporan untuk 2 minggu ya, karena kalau untuk gaji sama BPJS itu kan 1 bulan ya. Nah, untuk laporan 2 mingguannya hanya itu ngerjainnya. Jadi di hari Jumatnya teman-teman udah selesai nih semuanya laporannya. Di hari tanggal 22-nya itu semua laporan silakan teman-teman download yang teman-teman butuhkan, disatuin. Kemudian apalagi langkah selanjutnya ya kita step ke periode berikutnya gitu. Periode berikutnya yaitu tanggal 25 ya sini kan. Ini jadi 2 mingguan ini sudah beres nih. Itu kita udah ngerjain yang 2 mingguan ini di hari Jumat ini. Lanjut teman-teman silakan bikin ABM lagi dari tanggal 25 sampai tanggal 26 sampai tanggal 6 nih untuk periode selanjutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerjainnya itu periode berjalan ya tinggal di reset aja di sini. Nah, ini otomatis tanggalnya itu akan menyusulkan periode berjalan. Kalau teman-teman butuh data yang ABM misalnya periode kemarin ya tinggal di search lagi aja di sini. Gitu. Nah, Mei tanggal 23 dia akan muncul lagi. Jadi teman-teman nggak usah pusing nyariin data ya, semuanya itu udah lengkap ada di sini gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung ada pertanyaan gitu silakan teman-teman jangan sungkan untuk konsultasi atau WA ya.
Jadi biar kita nanti bantu perbaiki. Jadi aplikasi ini memang belum sempurna, misalnya 100% belum perfect banget. Cuman untuk dari segi pembuatan dokumen, kemudian kasbang dan segala macamnya itu sudah sangat bisa dipakai ya untuk teman-teman. Jadi nanti kita sambil berjalan untuk perbaikan-perbaikan yang teman-teman di lapangan ada studi case yang khusus. Teman-teman bisa kontak kita, kita juga nanti akan terus improve dan bantu teman-teman supaya kerjanya enak itulah istilahnya ke depannya. Gitu. Oke, dari saya itu saja dulu untuk video tutorial akhir periode ini ya. Jadi kita sudah ngerjain selama satu periode ya, mulai dari awal sampai dengan terakhir ini. Semoga teman-teman paham eh, dan membantu teman-teman dalam kerjaannya nanti ya. Oke, ada yang terlewat ya di akhir periode. Teman-teman silakan buat SPTJ ya. Ini surat perintah tanggung jawab ya di bagian dokumen, arsip dokumen. Klik SPTJ. Kemudian tanggalnya itu tanggal dokumen dibuat tanggal 22 ya. Kemudian periodenya itu tanggal 11 sampai tanggal 23. Oke. Untuk kategori anggarannya itu dibiarin aja ya. Nah, jadi nanti rincian keuangan SPTJ-nya otomatis ya di tanggal periode ini. Kemudian silahkan klik simpan dokumen ya. Silakan teman-teman nanti download SPTJ-nya ya, surat pernyataan tanggung jawab ini otomatis. Silakan download, silakan print cetak ya, maksudnya bukan di download, dicetak. Kemudian kembali ke arsip dokumen, nanti akan ada dokumen di sini. Kemudian satu lagi BAPSD ya, berita acara pengalihan sisa dana. Sama tanggal dokumennya dibuat tanggal 22, periodenya dipilih tanggal 11 sampai tanggal 23 ya, yang berjalan, kita berjalan ya di akhir periode ini. Ini nomor dokumennya silakan dikosongkan, jumlahnya otomatis ya, dia akan kembali ngambil dari VA Bank ya, kas VA Bank ya. Klik simpan dokumen. Kemudian teman-teman bisa cetak BAPSD ini ya untuk periode tanggal 11 sampai tanggal 26, sisa dana sekitar sekian. Ini ketua Pak Karto ya, pihak kedua, ini tinggal dicetak aja ya. Jadi nanti dokumen untuk BAPSD juga akan ada di surat dan dokumen ya di arsip ini gitu. Oke, mungkin itu aja tambahannya ya untuk di akhir periode. Untuk dokumen-dokumennya silakan teman-teman, dokumen-dokumennya itu disatuin ya semuanya sesuai dengan tanggalnya ya, disatuin, jadi biar enak auditnya gitu. Oke, dari saya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.